Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana hari ini kita khususkan dulu untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang mungkin perlu dijawab gitu ya, karena ini sangat membantu sekali, mulai dari pertanyaan mengenai tiketing, mulai dari keberangkatan ke Stadion Sijalak Harupat dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa keluhan yang mungkin akan saya coba bantu gitu ya, bantu di up di video ini. Mudah-mudahan ya manajemen Persib Bandung juga melihat, jadi biar tahu permasalahan yang ada di teman-teman Bobotoh. Jadi bukan hanya katanya-katanya saja, kita berikan bukti dan kita kasih ya setidaknya ini loh banyak kejadian di luar sana gitu ya. Baik, langsung saja yang pertama dulu pertanyaannya. Jadi ini ada salah satu bobotoh yang dari luar kota Bandung sepertinya kemarin nanya di kolom komentar, "Kang, saya mau ke Stadion Sijalak Harupat tapi keluar dari tol Cileunyi, itu naik apa kesananya?" Nah, ini jujur saya kalau misalkan naik kendaraan pribadi langsung saya arahkan ke tol Soroja, tapi kayaknya teman-teman Boboto ini ya naik kendaraan umum, bisa bus atau bisa elf atau ya kendaraan umum lainnya, dan turun memang di luar tol Cileunyi gitu. Nah, bagaimana cara untuk ke Stadion Sijalak Harupat? Mungkin teman-teman punya saran dan masukan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan bisa membaca juga teman-teman Boboto yang kemarin bertanya. Nah, ini juga yang kedua, masalah tiketing teman-teman. Jadi untuk tiket ini ada yang bertanya, "Kang, apakah saya setelah membeli tiket di timur apakah bisa pindah ke selatan atau pindah ke barat atau dari selatan ke timur dan sebaliknya?" Ini jawabannya bisa teman-teman, dan ada triknya memang. Jadi triknya adalah ya teman-teman biasa saja menukarkan tiket sesuai yang dibeli, tempat yang dibeli gitu ya. Misalkan di Yonzifur ya Yonzifur, atau yang di Kutawaringin Kutawaringin, atau di Denjasaang Denjasaang. Nah, ini setelah ditukarkan, setelah dapat tiket gelangnya, silahkan menuju ke stadion dan body checking pertama, scan pertama, lolos kan gerbang awal tuh. Nah, untuk sebelum masuk ke gerbang stadionnya, ring satunya atau ring ring 2 atau ring 1 lah sebutannya ya, scan menuju ke tribun penonton tuh gitu ya. Nah, ini memang silahkan memutar saja ke stadion yang diinginkan teman-teman. Jadi misalkan dari selatan ke timur ya mangga aja langsung. Kalau misalkan ya ada beberapa petugas yang memang ini nggak bisa, ini harus sesuai dengan tiket yang dibeli, misalkan selatan ya harus di selatan, timur ya harus di timur, misalkan ada yang begitu. Nah, nanti teman-teman bisa pindah di babak kedua gitu ya. Jadi ya ada perjuangannya lah. Tapi kalau memang biasanya banyak juga yang lolos dari punya yang tiket selatan pindah ke timur, bisa aja langsung di scan itu. Karena begini teman-teman, kalau untuk scan yang pertama itu ketika teman-teman nukerin tiket di lokasi penukaran tiket gelang itu sudah diaktifkan untuk ID dan barcode teman-teman. Jadi sehingga ketika scan di stadion itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Itu hanya untuk database saja. Misalkan benar yang menukarkan tiket 1000, misalkan yang datang ke stadion 1000, apakah bisa kurang atau kalau lebih, ini ya mungkin harus di observasi lagi untuk masalah sistemnya, karena nggak mungkin lah apa yang sudah dijual mungkin lebih gitu ya. Tetapi memang kalau memang jumlah lebih daripada tiket yang dikeluarkan, kan ada juga tiket yang ini untuk tamu undangan dan lain sebagainya, itu beda cerita lagi. Tapi tiket yang ditukarkan di lokasi penukaran tiket itu harus sama dengan gate di Sijalak Harupat gitu untuk jumlahnya, jadi biar sinkron. Namun ya kayak tadi, kalau memang sudah berupa gelang tiket, silakan saja memutar, atau ya asal jangan ke VIP lah, kalau itu agak sedikit memaksakan gitu ya, karena kalau VIP agak sedikit berbeda untuk penjagaannya. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya, nah ini ada beberapa keluhan yang masuk yang akan saya coba ikut sampaikan lah untuk
teman-teman bobotoh yang merasa dirugikan gitu ya oleh ya e-commerce atau oleh pihak tertentu. Nah, ini teman-teman yang pertama ada yang membeli jersey mungkin lokasinya entah di Bandung atau di luar Bandung, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas ya dia membeli jersey original Persib langsung di Persib official yang ada di e-commerce gitu ya. Jadi ya Persib Store ini kan bukan di e-commerce, ya sebut saja dengan inisial F gitu, warna oranye lah, ya bobotoh pasti apal. Jadi setelah beli kan di situ masih ada tulisannya beli jersey gratis tiket gitu kan, ya udah makanya dia beli segala macam, udah check out dan segala macam, udah selama pengiriman itu, selama pembelian, chat ke admin yang ada di e-commerce itu tidak pernah dibalas gitu. Apakah ya nanyanya banyak lah, ini itu nggak pernah dibalas. Namun ya karena dia yakin dapat tiket, sudah beli jersey originalnya, ya dia beli. Ketika sampai di rumah ternyata tidak ada katanya untuk tiket pertandingannya. Nah, ini tiba-tiba dibales chattingnya, menurut dari admin, entah ini admin Persibnya atau admin e-commerce-nya, bilang ya memang tidak ada tiket karena sudah kehabisan katanya, karena stoknya sudah habis. Nah, ini ya bisa dibilang ya penipuan sebetulnya. Jadi kalau memang tiket habis, seharusnya cantumkan saja tiket sudah habis, atau di deskripsinya atau bagaimana lah gitu ya, atau ya minimal untuk pesan adminnya di inbox dari e-commerce-nya dibalas gitu. Tapi ini dibalasnya ketika sudah terima barang di rumah dan tidak ada tiketnya, hanya jersey-nya saja, sedangkan uangnya sudah masuk gitu ya. Jadi ini ya mudah-mudahan bisa membantu ya di-clear-kan lah masalahnya. Tapi kalau menurut saya sarannya lebih baik ya teman-teman yang mengalami hal itu silahkan dibawa struknya atau di screenshot atau dari e-commerce-nya, langsung datang ke Graha Persib, misalkan yang ada di Bandung, silahkan datang ke sana bawa buktinya dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan masih bisa dibantu. Tapi kalau yang di luar Bandung itu ya ini agak sedikit 50-50 antara bisa atau tidak. Jadi kalau memang ingin nekat gitu, langsung datang saja ke tempat kalau penukaran tiket juga, karena di situnya nggak ada penukaran tiket gitu. Jadi ya ini mau nggak mau ya harus datang ke Sulanjana teman-teman untuk konfirmasi dulu ini apakah saya dapat tiket atau tidak gitu ya. Jadi ya ini merugikan sekali lah menurut saya. Jadi harus diperjuangkan kalau memang benar-benar ya ingin mengeluarkan energi ekstra dan harus plus marah-marah lah karena ini sudah kita dirugikan gitu ya. Jadi jangan sampai patah semangat kalau memang ingin nyetadion. Nah, untuk yang kasus berikutnya ini ada yang nanya nih teman-teman, masalah Planet Persib katanya. Jadi apakah kita kalau membeli paspor Planet Persib itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih katanya, atau mendapatkan keeksklusifan daripada Persib Bandung? Nah, ini ya jujur teman-teman, saya sendiri tidak ikut untuk membeli paspor Planet Persib karena ya setelah membaca apa itu dan tujuannya apa, wah saya pikir ini sama aja dengan ya hal-hal yang kalau saya pribadi gitu ya, enggak deh gitu, mendingan nggak usah, walaupun ini niatnya berjualan tapi ya efek untuk kedepannya belum bisa diprediksi apakah memang ini berjalan atau tidak. Dan benar saja ada yang share gitu ya, jadi dia beli paspor Planet Persib, ternyata yang 125.000 per bulan itu tidak bisa di cancel kapan saja, malah katanya nanti takutnya ada penalti dan itu harus berlanjut sehingga ya kita mencapai 8 juta rupiah. Jadi hitung-hitung kita tuh disuruh nyicil setiap bulan untuk mendapatkan nama kita yang nanti katanya akan dipasang di training center Persib Bandung di kemudian hari jika memang itu dibangun gitu ya. Jadi ada nama kita, namun untuk membeli legacy stone itu atau ya ukiran nama kita di training camp atau training center Persib itu harganya 8 juta, namun dikemas dengan ya 125.000 per bulan, ya istilahnya nyicil gitu. Sama saja ini bukan
ya setelah saya tahu pribadi gitu, oh sistemnya begini, waduh enggak deh menurut saya ya gitu, makanya saya nggak pernah ikut Planet Persib gitu ya, atau membeli paspornya, walaupun sering email masuk menawarkan dan ya sudahlah enggak lah gitu ya. Dan teman-teman ini pun tapi terlepas ya pribadi teman-teman lah, teman-teman punya uang mangga, punya pengen keeksklusifan ya mangga gitu, tapi ya ada sesuatu yang memang harus dipelajari lebih lanjut, dibaca untuk syarat dan ketentuannya dan dipahami teman-teman, jangan sampai nyesel ya nantinya gitu ya, di tengah-tengah jalan nyesel pengen berhenti ya uang teman-teman hangus, teman-teman juga nggak dapat apa-apa, karena ya itu harus sampai akhir, kalau nggak salah sampai 5 tahun, jadi teman-teman nyicil 125.000 per bulan sampai 5 tahun, itu nggak boleh putus. Kalau putus ya uang angus gitu dan teman-teman nggak dapat apa-apa. Nah ini juga untuk yang apakah memang Planet Persib ini dipersiapkan untuk membangun training center, uangnya yang didapat gitu ya dari teman-teman bobotoh, Allahu alam. Di sini saya juga ya nggak tahu ya, karena ya sebetulnya dari training center itu uangnya ya dari sponsor, bukan dari ini, tapi ya nggak tahu lah kemana, untuk apa gitu ya, mungkin masih banyak keperluan yang akan digunakan oleh PT PBB. Dan ini juga yang terakhir mungkin informasinya masih mengenai Planet Persib teman-teman, bahwa kalau apa ya istilahnya tuh menjadi member gitu ya, membeli paspor Planet Persib, apakah setiap aspirasi kita benar akan didengar oleh manajemen atau tidak. Kan di situ ada keeksklusifannya, bahwa ya bisa memberikan saran, masukan atau tanggapan jika sudah menjadi member gitu ya. Nah ini saya pikir ya terlalu tinggi harapannya, bukan berarti mengkerdilkan ya, bisa saja mungkin didengar ya. Kemarin juga kan ada untuk sosios.com itu ya katanya bisa memilih ini, tapi hanya ya mungkin berapa persennya saja dari keputusan manajemen, tapi ya itulah dikemas secara modern gitu ya, untuk marketing modernnya begitu. Nah ini sama dengan halnya paspor Planet Persib, jika yang sudah memiliki ya akun di situ atau membeli paspornya, bisa katanya mempengaruhi kebijakan manajemen, tapi yang mana dulu, hal-hal yang mana dulu gitu ya. Jadi saya juga ya agak meragukan sebetulnya kalau keputusan membeli pemain misalkan ini saya pikir itu nggak masuk ke situ, karena itu kan ranahnya pelatih, atau setidaknya keputusan ini itu juga keputusannya direksi gitu. Jadi ya keputusan yang mana yang harus diambil, jadi ini agak sedikit masih ambigu gitu ya. Jadi ya mangga saja lah, sekali lagi ya kalau yang mau ikutan mangga, yang enggak juga ya mangga gitu ya. Baik, mungkin saya cukupkan dulu sekian untuk informasi hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. H-1 kita doakan yang terbaik untuk Persib Bandung, karena hari ini sudah memasuki fasenya taktikal dan teknis. Saya tidak mempublis masalah ya taktik Persib Bandung maupun pernyataan apapun dari Persib Bandung gitu ya. Jadi skuadnya biar fokus, biar besok menjadi kejutan di lapangan hijau. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.